Kemudian yang kedua, riwayat pendidikan. Ini juga hampir sama modelnya dengan riwayat golongan. Silakan ditambahkan atau diubah jika Bapak Ibu akan melakukan perbaikan data atau penambahan data. Untuk pendidikan, informasinya adalah ini data yang telah mendapatkan persetujuan ya, baik melalui Bapak Ibu memiliki SKPG atau pencantuman gelar, atau telah disetujui kenaikan pangkatnya yang terakhir dengan pendidikan terbaru ya. Kalau di kampret atau di daerah kan kadang berbarengan ya, pendidikan dengan kenaikan pangkat. Dan di situ kalau misalkan berbarengan ya, Bapak Ibu waktu masuk pakai S1 kemudian S2-nya sudah disetujui oleh BKN, silakan juga bisa dimutakhirkan ya. Nanti evidence-nya kalau tidak ada SKPG berarti SKKP terakhir ya, untuk dokumen pendidikan. Kalau ada SK pencantuman gelar, silakan diupload juga SK pencantuman gelarnya. Jika itu Bapak Ibu ada penambahan pendidikan. Tapi kalau Bapak Ibu baru lulus kemarin sore, misalkan baru wisuda dan belum ada persetujuan peningkatan pendidikan oleh BKN kantor regional, maka Bapak Ibu tidak perlu mengisikan atau menambahkan data pendidikan terbarunya. Jadi cukup pendidikan yang lama, kemudian nanti diupload ijazah dan transkrip nilainya. Oke, anggap saya memang belum ada S2 ya, saya belum S2 dan saya masih S1 dan saya bisa cek data S1 saya apakah sudah sesuai atau belum. Ya, dari mulai tingkatnya, nama pendidikan, kampusnya, silakan diketik manual, ini kampusnya, tahun lulus, tanggal lulus, nomor ijazah, gelar depan, gelar belakang, silakan di entry. Ya, ini tidak ada kaitannya dengan gelar keagamaan ya, kalau misalkan haji atau apa, atau gelar ini, gelar kebangsawanan ya, ini hanya gelar akademik ya, ST, SPD dan lain-lain. Kemudian klik lanjutkan. Kemudian di sini diminta memasukkan dokumen ya untuk ijazah. Kemudian ada transkrip nilai. Kemudian ada SKPG kalau kita tidak memiliki SKPG karena pendidikan kita memang belum update, atau kalau kita sudah update dan kita update-nya melalui kenaikan pangkat, boleh dicantumkan atau dilampirkan SKKP-nya yang menunjukkan bahwa dia telah disetujui kenaikan pendidikan barunya. Kemudian lanjutkan, ini sama kayak tadi, kayak yang golongan ya, ini tinggal lihat ringkasannya, kemudian klik disclaimer-nya, kemudian kirim ya. Saya kembali ke riwayat, maka data yang kedua telah selesai. Oke, jabatan, saya agak cepat aja ya Bapak Ibu ya. Saya sudah sesuai jabatan terbarunya, saya tinggal ubah saja, tidak ada yang diperbaiki. Untuk honor silakan dilakukan perbaikan data ya di sini. Kalau misalkan ada perbaikan data sampai unit terkecilnya, kalau memang Bapak Ibu ditempatkan pada posisi unit terkecil, misalkan di SD, SMP atau yang lainnya. Ya, kalau saya di tempatnya Bu Direktur, di Bu Heni, di pembangunan pengembangan, ini data saya ya. Jadi saya tinggal pilih ini. Kalau jabatan fungsionalnya boleh diubah. Kalau di sini bisa pilih dulu apakah jabatan kita struktural, fungsional tertentu maupun umum. Ya, kalau struktural ya tinggal dimasukkan nama jabatan strukturalnya, misalkan kantor regional atau bagian tata usaha, kantor regional 1 Jogja, klik. Jadi di sini akan muncul nama jabatannya, kepala bagian tata usaha eselon berapa. Ya, di sini nanti ada TMD jabatan dan lain-lain. Ini adalah salah satu contoh pengisian di riwayat jabatan. TMD pelantikan kalau nggak ada kosongin, nggak apa-apa ya. Tapi SK pasti punya dong, SK jabatan ya, dilantik, SK kenaikan jabatan kita pasti ada dan tanggalnya juga pasti ada. Oke, kita coba lanjutkan dan diminta melakukan upload dokumen. Saya upload saja dokumen contoh, dan ini juga ada SK pelantikan. Kalau tidak punya opsional, kalau punya boleh dilengkapin. Kemudian resume dicek datanya. Ini anggaplah saya dipindah ya ke Karek Jogja, barangkali ya. Jadi bisa gampang mudiknya dekat. Nah, kemudian disclaimer, di sini juga bisa klik kirim. Nah, ini bisa kembali lagi ke sini, ke halaman depan. Jabatan sudah selesai, masih ada berapa nih? 8 ya, 8 lagi. Masa kerja, saya nggak ada masa kerja misalkan,
silakan diklik. Nanti ada contoh ya, kalau tidak punya masa kerja. Kalau saya punya masa kerja tambahan atau PMK sewaktu saya sebelum masuk CPNS, silakan dilengkapi. Tapi ini yang telah punya SK-nya ya. Kalau tidak punya SK ya tidak perlu dilengkapi. Silakan diisikan sesuai dengan dokumen yang ada. Oke, jenisnya belum. Apakah negeri atau swasta ya? Misalkan saya dulu pernah bekerja sebagai honorer di negeri sekian tahun, telah mendapatkan SK PMK-nya ya. Silakan di-update. Oke. Dikirim. Kembali ke sini lagi. Ya. Kemudian riwayat CPNS-PNS ini tinggal dilengkapi saja datanya. Kalau saya sebagai PNS atau CPNS agak berbeda ya isiannya ya. Kalau sebagai CPNS maka isinya cenderung sedikit, kalau sebagai PNS isinya cukup lumayan banyak, nggak banyak banget sih. Kemudian nama jabatan yang mengangkat CPNS, misalkan bupati, ini nama jabatannya ya, bukan nama pejabatnya. Ada praktek C2TH, ini tidak perlu diisi kalau Bapak Ibu tidak diangkat lebih dari 2 tahun. Kan biasanya ada praktek C2TH-nya, SPMT. Kalau ada silahkan diisi, kalau nggak ada boleh dikosongin. Karpet, nomor surat dokter dan tanggal dokter juga saat kita medical check up sebelum diangkat jadi PNS. Kalau tidak ada boleh dikosongin. Untuk upload dokumen pendukungnya ada 3, tapi 2 opsional ya. Untuk SK PNS, SPMT, dan juga SK CPNS. Untuk yang wajib adalah SK CPNS. Yang lain kalau ada silakan diupload, diunggah. Kalau tidak ada boleh diabaikan atau dikosongkan. Disclaimer jangan lupa kirim. Oke, sudah ada 5 ya. Sekarang diklat atau khusus. Sama, kalau Bapak Ibu ada tambahan diklat baru silahkan diisikan. Kalau tidak ada silahkan dilengkapi data yang terakhir. Ini bulan contohnya yang salah ya. Data terakhirnya misalkan saya diklat teknis, misalkan nama diklat X, saya ini aja kasih keterangan X saja ya. Kemudian tahun diklat, jam durasinya berapa jam, misalkan 10 jam. Tanggal mulai diklat dan tanggal selesai diklat. Isikan, kemudian upload sertifikat diklatnya sebagai bukti bahwa kita telah melakukan diklat. Kemudian kita lanjutkan, resume dilihat ringkasannya, kemudian disclaimer dan klik tombol kirim. Oke, sudah hijau ya untuk diklat.